Selamat pagi, shalom, kekasih Tuhan. Baik bagi kita yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja berada, shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, kita sadar bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami satu masalah yang serius. Untuk itu kita perlu bekerja sama seorang dengan yang lain untuk kita mendukung program pemerintah agar masalah pandemi di Indonesia segera berakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti gereja kita hari ini menetapkan satu tema, yaitu tentang tujuan Allah atau purpose selama 1 tahun ini. Dan subtema pada hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu tentang pemuritan. Saya akan kasih judul tentang pemuritan pada pagi hari ini, yaitu perintah dan bukan pilihan. Perintah dan bukan pilihan. Nah, dari judul ini saja kita sudah bisa memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada dua kata yang ada dalam judul ini yang perlu kita perhatikan yang memiliki satu hal yang bersifat paradoks. Yang pertama adalah kata perintah dan yang kedua adalah kata pilihan. Nah, kalau kita menyimak kata perintah, tentunya dari sisi orang yang diperintah itu sepertinya tidak ada hak untuk menawar, tidak ada hak untuk dia boleh mendiskusikan tentang apa tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kata perintah ini memiliki sebuah makna yang sangat tegas, yaitu mau tidak mau harus melakukan. Berbeda dengan kata pilihan. Nah, kalau kata pilihan ini ada sebuah hak. Orang yang menjalankan itu bisa memilih antara melakukan atau tidak, dan dia bisa memberikan sebuah persyaratan-persyaratan. Nah, judul khotbah saya adalah perintah dan bukan pilihan. Artinya, ke depan beberapa menit yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita diberi sebuah ketegasan oleh firman Allah, bahwa mau tidak mau kita harus melakukannya. Kenapa demikian? Karena yang memberi perintah adalah Allah. Dan sebagai seorang manusia ciptaan, kita tidak punya hak untuk menawar. Kita hanya memiliki satu tugas dan tanggung jawab satu saja, yaitu adalah melakukannya. Untuk itu kita ingin melihat tentang apa yang dikatakan tentang pemuritan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, saya dengan ayat yang ke-20 demikian firman Allah. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam struktur bahasa Yunani, kata jadikanlah semua bangsa murid itu adalah imperatif. Artinya kalau dibahasakan bahasa sederhana, jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah perintah. Kita harus mencapai level murid dan kita harus membawa orang menjadi murid Kristus. Itu perintah ternyata. Nah, ada kalanya kita kurang bisa memahami ayat ini sekalipun ayat ini sering kita ulang-ulang. Sepertinya berlalu begitu saja. Tetapi kalau kita perhatikan pelan-pelan, ternyata menjadikan sebuah bangsa murid itu adalah perintah. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus ini memberikan sebuah satu konteks yang harus kita pahami pada waktu itu. Untuk menjadikan seorang murid pada zaman Yesus di muka bumi, itu adalah tugas seorang rabi. Seorang guru yang ada di Israel dan Palestina pada waktu itu. Mereka biasa mengambil beberapa orang untuk dijadikan murid, dipersiapkan dalam tujuan tertentu. Tetapi murid-murid yang dikumpulkan untuk dididik dan dilatih itu, tidak pernah atau jarang mencapai satu target yang diinginkan oleh Allah. Ya, mereka memang dilatih. Ya, mereka memang dididik. Ya, mereka memang diajar. Tetapi mereka jauh dari kehidupan yang takut akan Allah.
Maka daripada itu dengan konteks itu Yesus berkata kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan muridmu. Tugasmu mencari orang, mendidik, melatih, mengajar, supaya menjadi murid Yesus. Bukan muridnya rabi, bukan muridnya guru, tapi menjadi murid Yesus. Standarnya itu di sana. Nah pada waktu itu konteks di Palestina dan Israel, para rabi menjadikan orang itu muridnya rabi, muridnya sang guru-guru itu. Sementara di sini Yesus berkata, aku memberikan perintah kepadamu, jadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan murid rabi, bukan muridnya rasul, bukan muridnya guru, tapi mencapai sebuah standar, yaitu muridnya Yesus. Dan untuk menjadi murid Yesus ada 2 tahap dalam ayat ini. Tahap yang pertama, dia harus dibaptis dulu. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata baptisan di dalam zaman Yesus itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pengakuan, sebuah ketegasan bahwa orang itu sudah yakin, mantap mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Ada banyak orang mau menerima Yesus, tapi pada waktu ditantang untuk mengaku di depan umum mereka tidak berani. Nah pada waktu itu Yesus memberikan sebuah perintah, baptislah mereka. Kalau ada orang yang mengatakan mau terima Yesus, tapi orang itu mau baptis, berarti orang itu mendeklarasikan di depan umum bahwa saya mantep ikut Yesus. Maka baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah step pertama ini dilakukan yaitu dibaptis, maka masuk step yang kedua di ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi kalau orang itu sudah mantep ikut Yesus, sudah mau percaya dengan tanda dibaptis tadi, maka dia harus masuk ke step yang kedua untuk menjadi murid Yesus. Yaitu dia harus mau diajar. Dan pengajaran ini sasarannya adalah melakukan. Jadi sasaran pengajaran bukan pemahaman. Sasaran pengajaran bukan tahu. Sasaran pengajaran bukan dia lihai mengerti prinsip-prinsip yang Yesus inginkan. Tapi sasaran pengajaran adalah mau melakukan. Melakukan apa kekasih Tuhan? Melakukan yang diperintahkan oleh Yesus. Nah jadi dengan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang sebuah pemuritan, itu adalah perintah. Perintah dari Allah yang tidak bisa ditawar dan kita hanya punya satu kewajiban saja, yaitu melakukan. Semua kita harus mencapai level murid Yesus. Dan semua kita harus membawa orang untuk mencapai level murid Yesus. Kita harus mau dibaptis dan kita harus mau mengajar dan diajar. Melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi, kalau seandainya kita mau melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, itu bicara pribadi, bukan bicara kelompok. Artinya begini Bapak Saudara, kadang-kadang dalam satu ibadah, kita ini kadang-kadang mendengar satu selentingan. Wah khotbahnya bagus, coba kalau Bapak itu hadir, pasti kena. Wah khotbahnya bagus, kalau Ibu itu hadir, pasti dia sadar. Nah coba lihat kadang-kadang kita dengar selentingan itu, di mana saja saya sering mendengar. Firman ini adalah pribadi, bukan untuk orang, bukan untuk orang, tapi untuk saya. Untuk kita semua yang mendengar, untuk kita semua yang membaca, untuk kita semua yang mendapatkan pengajaran.
pribadi per pribadi itu harus melakukan firman Allah. Nah, seandainya satu orang dan satu orang lain membangun sebuah hubungan, kadang-kadang ada hal yang berat. Misal, kita dikecewakan oleh orang. Membangun hubungan dengan orang itu rasanya berat. Kenapa berat Bapak Ibu Saudara? Karena kita berusaha untuk mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita untuk mengampuni dengan kemampuan logika kita. Sementara hukum rohani yang diinginkan oleh Allah adalah setiap pribadi itu punya hubungan dengan Allah itu baik. 2 bulan pertama tahun ini kita bicara penyembahan. Masing-masing orang harus memiliki sebuah hubungan dengan Allah secara baik. Kalau masing-masing pribadi punya hubungan dengan Allah itu baik, otomatis kemampuan membangun hubungan seorang dengan yang lain itu akan lebih mudah. Sekalipun di situ ada kecewa, sekalipun di situ ada marah, sekalipun di situ ada hal yang tidak bisa diterima. Tapi itu akan lebih mudah kita membangun hubungan. Seandainya masing-masing pribadi itu semua membangun hubungan dengan Allah itu baik. Makanya di Alkitab sering ada kata saling. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi, saling. Artinya apa? Itu harus hubungan vertikal dulu. Kalau masing-masing hubungan vertikalnya dengan Allah baik, maka hubungan horizontal seorang dengan yang lain itu pasti akan diberi kemudahan oleh Allah. Kegagalan orang membangun hubungan dengan orang lain itu gagal karena dia menggunakan kekuatannya sendiri. Pagi hari ini saya ajak, ayo kita membangun hubungan seorang dengan yang lain memakai kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Saudara, saya ingin memfokuskan pada hari ini perintah Allah itu dalam konteks keluarga. Ya, pada masa-masa ini Bapak Saudara, pandemi ini pemerintah berharap kita tinggal di rumah dulu beberapa hari ke depan. Beberapa orang akan sulit tinggal di rumah karena dia biasa bepergian. Tapi jangan lupa yang di rumah sakit itu pengennya pulang loh Bapak Saudara. Yang tinggal di rumah sakit itu pengennya pulang aja enggak boleh. Apalagi kita yang di rumah, mosok kita pengen pergi terus. Ayo kita kerjasama dalam beberapa waktu ke depan. Saya ingin mengajak perintah Allah ini tadi dalam konteks keluarga. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya membaca ayat ini, saya di rumah itu merenung. Mungkin sementara Bapak sudah mendengarkan siaran dari ibadah ini, hati saudara diaduk-aduk oleh Tuhan. Kenapa diaduk-aduk? Karena hari ini mungkin saudara sedang tidak tunduk pada suami. Mungkin hari ini suami sedang tidak mengasihi istri. Mungkin hari ini ada orang tua yang sedang jengkel sama anaknya. Tapi mungkin juga hari ini sedang ada anak yang sedang sulit menghormati orang tua. Terus kemudian Allah berkata, perintahnya harus seperti ayat yang sedang saya baca tadi. Maka kita mulai agak protes dengan diri sendiri dan protes dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan? Sementara di depan tadi saya katakan namanya perintah itu tidak ada tawar-menawar. Apalagi yang memberi perintah adalah Allah. Mari kita simak satu persatu. Perintah Allah di situ apa? Yang pertama,
Istri, tunduklah pada suamimu. Bapak Ibu, kata tunduk di situ bahasa Yunaninya adalah perintah. Jadi istri tunduk sama suami itu bukan pilihan. Ada itu adalah perintah. Istri akan sulit untuk tunduk pada suami saat menemukan sang suaminya tidak taat firman Allah. Mabuk mungkin, selingkuh mungkin, kasar mungkin, tidak bertanggung jawab mungkin. Pada waktu sang istri menemukan suami seperti itu, maka pada waktu menemukan sebuah ayat yang berkata, diperintahkan untuk tunduk, saya tahu persis ini sangat berat. Tetapi jika kita tidak tunduk, itu akan menjadi lebih berat. Sebab semua orang percaya tahu, firman tidak pernah salah. Kadang yang salah adalah logika kita. Kadang yang salah adalah cara kita memahami. Tapi kata tunduk ini Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya itu seperti seorang komandan sama prajuritnya. Komandan hubungannya dengan prajurit, maka prajurit hanya satu punya kewajiban. Dan hak apa itu? Tunduk. Seorang prajurit akan tunduk pada komandannya. Kata tunduk prajurit dengan komandan itu diterapkan dalam hubungan istri dengan suami. Istri, tunduk pada suamimu. Di mana pada waktu itu ayat ini ditulis, konteks di zaman itu adalah zaman patriark. Di mana seorang laki-laki dijunjung tinggi dalam sebuah status sosial. Dan pada waktu seorang laki-laki ini menikah, maka dalam status sosial istri harus tunduk pada suami. Ayat itu ditulis pada masa itu. Dan pada waktu ayat itu direnungkan oleh kita, maka kita yang di zaman yang tidak seperti terlalu patriark, apalagi di Amerika ada sebuah gerakan namanya feminis, maka ayat ini akan sulit sekali untuk diperlakukan. Tetapi sesulit apapun, firman Allah ini adalah perintah. Istri harus tunduk pada suami. Nanti waktu selesai siaran ini Bapak Saudara bisa membuka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pada waktu sang suami tidak takut Tuhan, pada waktu sang suami jauh dari Allah, maka untuk mengubahkan seorang suami, istri harus tunduk. Semakin istri cerewet pada suami, semakin istri banyak ngomong dan ngomel kepada suami yang tidak takut Tuhan, maka sang suami akan semakin terjebak hidupnya untuk menjaga gengsinya sebagai seorang pria. Maka perubahan itu akan semakin sulit terjadi. Tapi 1 Petrus pasal 3 ayat 1 berkata, jika seorang istri tunduk pada seorang suami yang tidak takut Tuhan, maka ketundukan itu akan dinilai oleh seorang suami sebagai sebuah senjata untuk mengubahkan suaminya. Bahkan kita melihat Abraham pun minimal melakukan 2 kali kesalahan yang fatal. Bagaimana dia mengatakan istrinya Sarah bukan istrinya tapi saudaranya. Dan akhirnya istrinya harus menikah dengan orang lain. Di situ Sarah tunduk. Sarah tahu jelas ini salah. Sarah tahu jelas bahwa suaminya mengambil keputusan yang keliru. Tapi Sarah memilih untuk tunduk. Dan ternyata Bapak Saudara, saat istri berkenan tunduk melakukan perintah ini, maka pembelaan Allah terjadi pada istri itu. Harapan-harapan dari seorang istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, Allah bela di situ. Dan akhirnya terjadi sebuah keubahan, suami takut akan Allah. Amin. Ada perintah yang lain yang harus diperhatikan selain istri adalah suami. Suami di sini diperintahkan dalam ayat yang ke-19. Hei suami, kuperintahkan, kasihilah istrimu. Bapak Saudara, kata kasih ini tidak mudah.
Sebab bandingannya dengan Efesus pasal 5, kasih ini harus seperti Yesus mengasihi jemaat. Jadi kalau seorang suami mengasihi istri, suami harus membayangkan kasih itu sekualitas suami. Yesus mengasihi jemaatnya. Itu juga enggak gampang. Makanya ada frase di belakang, jangan berlaku kasar. Artinya apa? Kadang-kadang istri itu menjengkelkan, Bapak Saudara. Pernahkah Bapak Saudara melihat di sebuah media sosial, ada seorang emak-emak mengendarai sepeda motor, ratingnya kiri tapi beloknya ke kanan. Dan pada waktu ditegur polisi, polisinya yang malah disalahkan. Artinya apa? Kadang-kadang ada satu argumentasi yang tidak bisa diterima oleh seorang suami dari istri, tapi pada suami itu melakukan sesuatu pembenaran, kadang-kadang dilawan dengan argumentasi yang lain. Dan kadang-kadang kata-katanya itu tegas pahit. Di saat itulah sang suami dikatakan, jangan berlaku kasar. Kata jangan berlaku kasar ini bahasa Yunaninya adalah begini. Jangan pahit terhadap istrimu sehingga kau kasari dia. Nah itu bahasa aslinya begitu. Hei suami, kasihilah istrimu. Jangan pahit hatimu sehingga jangan kau kasari istrimu. Bahasa aslinya begitu. Jadi dalam sebuah hubungan rumah tangga kadang-kadang sang suami bisa jengkel sama istri. Tapi saat sang suami tahu perintah ini, maka sang suami akan berkata, apapun istriku, aku akan mengasihi dia. Amin. Apapun istriku, aku akan tidak pahit, tidak akan membiarkan hatiku pahit terhadap perilaku istriku. Dan aku tidak akan pernah berlaku kasar. Saat suami mengasihi istri dan saat istri tunduk pada suami, maka yang dikatakan Allah adalah seperti itulah yang diinginkan Allah. Seperti itulah yang dikehendaki Allah. Hei istri, saat kau tunduk pada suami, seperti itulah yang diinginkan Allah. Hei suami, saat kau mengasihi istri dan tidak berlaku kasar, seperti itulah yang diinginkan Allah. Jadi bisa bayangkan Bapak Saudara, saat kita tidak tunduk, saat kita kasar, saat kita tidak mengasihi, kita sedang melakukan yang tidak diinginkan Allah. Tapi kalau kita sedang tunduk, kita sedang mengasihi, kita sedang tidak berlaku kasar, kita sedang melakukan yang diinginkan oleh Allah. Nah, Bapak Saudara tahu persis kata diinginkan oleh Allah. Kalau Saudara bisa memahami kata yang diinginkan oleh Allah, berarti Allah akan memberikan banyak hal dalam keluarga kita yang tidak kita minta. Misal, keharmonisan, kedamaian, sukacita, gotong royong, saling mendukung, berkat jasmani rohani, itu pasti Allah akan beri. Sebab firman Allah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau manusia melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, Matius pasal 6 berkata, yang kita tidak pikir aja ditambahkan oleh Allah. Maka kalau saudara menghendaki rumah tangga harmonis, berkat jasmani rohani melimpah, kedamaian, sukacita, mari kita melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Tunduk, mengasihi, dan jangan berlaku kasar. Ayat 20 juga menarik Bapak Saudara. Perintah yang lain ayat 20 diberikan kepada anak. Apa itu? Hei anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal. Seorang anak diperintah untuk taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Padahal Bapak Saudara, pada waktu ayat ini ditulis untuk jemaat Kolose, orang tua pada waktu itu kadang-kadang memperlakukan anak tidak baik. Misal, kalau orang tuanya tidak takut Tuhan, anak itu kadang-kadang disembelih, dipersembahkan kepada dewa-dewa sebagai persembahan. Bahkan anak itu bisa dijual oleh orang tua sebagai budak, karena orang tua mungkin terlilit ekonomi.
Dalam posisi yang seperti itu, firman Allah turun kepada mereka, taatlah orang tuamu. Standar Allah memang berbeda dengan standar yang manusia yang buat. Logika Allah berbeda dengan yang logika manusia buat. Anak biasanya akan mudah taat sama orang tua saat orang tua takut Tuhan. Saat orang tua tidak takut Tuhan, anak sulit sekali untuk taat. Tapi firman Allah justru datang dalam konteks sosial seperti yang saya terangkan tadi. Anak, taatlah pada orang tuamu. Bahkan dalam hukum Taurat langsung ditulis di sana, hormatilah orang tuamu. Orang Ibrani berbeda dengan orang Yunani. Orang Yunani mempersembahkan anak sebagai persembahan kepada dewa itu biasa. Tapi orang Ibrani tidak boleh. Orang Ibrani justru mengatakan anak itu benih ilahi. Harus dijaga. Harus dididik sejak dalam kandungan. Ulangan pasal 6, dalam waktu duduk, berdiri, tidur, apa saja harus diajar untuk mengasihi Allah. Dalam konteks semacam itu, firman Allah turun, taatlah pada orang tuamu. Orang tua adalah perwakilan Allah untuk menjaga anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang hari ini sedang menyaksikan siaran ini, jika saudara menemui kedua orang tuamu takut akan Allah, kau tunduk pada orang tuamu, itu hal yang luar biasa. Dan firman Allah berkata, jika anak tunduk pada kedua orang tuanya, frase di belakang dikatakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kata menyenangkan hati Tuhan sama seperti istri dan suami tadi. Berkat jasmani akan melimpah pada anak-anak. Bahkan ada janji yang diberikan Allah kepada anak-anak. Jika engkau menghormati kedua orang tuamu, engkau akan beruntung di mana kakimu berpijak. Firman Allah berkata kalau anak ingin masa depannya diberkati, di mana saja dia bekerja, di mana saja dia tinggal, kaki ini berpijak. Firman Allah berkata, hormati kedua orang tuamu. Katakan amin. Itu luar biasa. Itu perintah, bukan pilihan. Menghormati orang tua itu perintah. Makanya anak-anak yang hari ini sulit menghormati orang tua, ayo bertobat yuk. Ayo berhenti yuk. Kasihan masa depanmu. Kasihan hari esokmu. Kalau ingin hari esokmu diberkati oleh Tuhan. Kalau ingin masa depanmu melimpah oleh Allah. Perintah Allah adalah hormati, taati kedua orang tuamu. Perintah yang terakhir diberikan kepada orang tua. Hei bapak-bapak, jangan sakiti anakmu. Bapak-bapak ini bisa diterjemahkan orang tua, tidak harus ayah, tapi bisa ibu. Hei orang tua, jangan sakiti anakmu. Dalam terjemahan yang lain, jangan memprovokasi anakmu. Kadang-kadang orang tua ini, kalau anak sudah nakal dikit, kesalahannya itu selalu diungkit. Dan dari kesalahan itu kadang-kadang kita mendisiplinnya kelewat batas. Maka terjemahannya adalah jangan provokasi anakmu. Jangan sakiti hatinya. Kenapa begitu? Karena kalau orang tua melanggar perintah ini, menyakiti dan memprovokasi anak, maka ayatnya bisa berkata, anakmu bisa tawar hati. Anakmu bisa putus asa. Lah orang yang tawar hati putus asa kita sudah tahu. Reaksinya nanti ke zaman sekarang ke narkoba, mabuk, berkelahi, kehilangan jati diri. Dan Bapak Ibu, kalau anak itu nanti putus asa sama orang tua, itu nanti di masyarakat repot. Dia menghormati guru susah. Dia menghormati pimpinannya di pekerjaan susah. Dia menghormati pimpinannya di pelayanan susah. Dia menghormati pemerintah susah.
Kenapa begitu? Karena dia tidak terbiasa menghormati orang tua dari rumah. Salah satu dampak besar kalau anak itu sulit menghormati orang tua dari rumah, dia sulit menghormati pemimpin-pemimpin di masyarakat. Entah pendetanya, entah bosnya, entah gurunya, entah dosennya, entah pemerintah, entah siapapun pemimpin dalam hidup mereka. Karena mereka tidak terbiasa taat. Mereka penuh dengan kekecewaan. Ada banyak orang yang saya konseling kalau mereka sulit menghormati pemimpin. Akarnya selalu dari rumah. Dan kita harus menolong generasi ini. Supaya generasi ini tampil menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Kita mulai dari rumah. Jangan lupa, sebuah bangsa yang besar terdiri dari masyarakat. Masyarakat yang besar terdiri dari keluarga. Kalau ingin mengharapkan sebuah masyarakat yang baik, mengharapkan bangsa yang baik, dimulai dari keluarga masing-masing. Dimulai dari keluarganya siapa? Kita yang mengerti firman Allah. Kita yang menyaksikan siaran ini. Kita yang mengikuti ibadah ini. Dari kitalah kita akan jadi pelopor. Kita akan jadi perintis. Membangun keluarga kita yang harmonis. Membangun keluarga kita yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga bisa menjadi model bagi keluarga-keluarga yang lain. Akhirnya jadilah tatanan masyarakat, tatanan bangsa yang baik. Saya mengingat salah satu artikel yang saya baca sekian tahun yang lalu. Artikel ini terjadi di Amerika. Surveinya itu terjadi di Amerika. Dan survei ini yang melakukan adalah dinas sosial, departemen sosial kalau di Indonesia. Departemen sosial ini meneliti mengapa terjadi kriminalitas di Amerika, perampokan, pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya. Dan ada banyak orang di penjara. Setelah Departemen Sosial melakukan sebuah penelitian, ketemulah pada kesimpulan, kenapa terjadi kriminalitas di masyarakat. Akar dari tindakan kriminal adalah dia sulit menghormati orang tua, mulai dari rumah. Yang melakukan Departemen Sosial. Tapi kesimpulannya sangat religius, sangat rohani. Dari sini kita bisa mengerti kitab Kolose tadi. Kalau perintah tunduk dilakukan istri, kalau perintah mengasihi dilakukan oleh suami, kalau perintah taat dilakukan oleh seorang anak, kalau perintah jangan menyakiti hati anak dilakukan oleh orang tua, maka keluarga kita masing-masing pasti harmonis. Amin. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini banyak waktu kita di rumah dengan anak-anak. Ayo jadikan momen introspeksi, momen untuk melakukan firman Allah bersama-sama. Momen bagaimana kita bisa menerapkan perintah Allah. Tunduk, mengasihi, taat, menghormati, dan tidak menyakiti hati anak. Saya percaya kalau perintah ini dilakukan oleh keluarga kita masing-masing, maka kita akan melihat banyak berkat jasmani rohani melimpah atas rumah tangga kita dan akan menjadikan tatanan masyarakat di sekitar kita, di gereja kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat studi kita, di tempat pergaulan kita. Lambat laun akan terjadi sebuah tatanan sosial yang lebih baik. Allah memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah keluarga. Istri diperintahkan tunduk. Suami diperintahkan mengasihi. Orang tua diperintahkan jangan menyakiti hati anak. Anak-anak diperintahkan untuk kita bisa taat sama orang tua. Sesulit apapun kondisi rumah tangga Bapak Saudara hari ini, tidak ada kata waktu terlambat untuk kita kembali ke firman Allah. Separah apapun rumah tangga saudara hari ini, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk kembali ke firman-Nya. Dan kalau hari ini saudara ada di jalur firman Allah, sesulit apapun,
pertahankanlah perintah ini untuk menjadi sebuah bagian hidup keluarga kita masing-masing. Saudara yang setuju, saudara bisa katakan amin di tempat saudara masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri firman Allah dengan kita menyanyikan sebuah lagu Hati sebagai Murid. Nanti WL sama singer akan menyanyikan lagu ini. Dan kita akan merenungkan kata demi kata. Dan kita akan melakukan firman Allah. Introspeksi di tempat duduk masing-masing. Di tempat kediaman kita masing-masing. Untuk kita kembali ke firman Allah. Menciptakan keluarga harmonis. Menciptakan berkat jasmani dan rohani melimpah. Dan menjadi contoh bagi banyak orang. Haleluya.